Halo, assalamualaikum. Guys, ketemu lagi. Hari ini aku mau nyoba-nyoba lagi yang bikin bros dari bebatuan. Karena yang dari bebatuan itu sisa sedikit. Tadi itu dipegang-pegang sama calon pembeli kayak gitu. Itu cuman sisa itu aja itu loh. Nah, ini rencananya aku itu mau bikin lagi biar ada stoknya, karena bros itu tuh guys walaupun kecil tapi ternyata tuh banyak yang pengen beli kayak gitu. Nah, seperti apa sih brosnya? Jadi bahannya itu batu-batu. Kemarin kan aku beli batu ya, yang aku unboxing tadi malam itu. Nah, ini mau aku mencoba bikin. Terus ini adalah sisa batu beberapa waktu lalu yang aku beli. Jadi aku tuh udah beli beberapa batu, cuman karena belum sempat mengeksekusi. Nah, ini aku mau mengeksekusinya, mau mencoba ya, ini baru mau mencoba mengeksekusi batu-batu yang aku beli. Kalau ini bentuknya itu yang batu druzy ya, jadi bentuknya ada yang kotak, ada yang ovalnya eh, lonjong kayak gitu ya, terus ada yang kayak bentuk mata, jadi dia tuh lancip-lancip itu loh guys. Nah, ini kemarin yang aku belinya saat itu pas ada diskonan guys, jadi kayak nah dapat lumayan kayak gitu loh. Ini batunya batu kotak. Terus batu-batu ini guys, kalau terkena tangan tuh nanti tangan kita bisa biru-biru ya. Aku nggak tahu ini diwarnai, tapi kayaknya memang ada pewarnanya, ada yang memang warna asli. Ini adalah batu yang mau aku bikin bros. Ini tanpa lubang ya, dan ini ada yang versi kecil. Nah, aku tuh mau mencoba untuk membuat yang versi kecil, tapi contohnya itu oh ada. Aku tadi membawa barangku guys. Saya minta tolong. Aku mau liatin contohnya ya, semoga aja ada di bagian atas, karena tadi itu pas ngepakin barang untuk dibawa pulang itu langsung aku masukkan semuanya ke dalam wadah tanpa memperhatikan dia mau jungkir balik atau mau apa, itu enggak, karena udah maghribnya udah mepet ya guys. Jadi kayak ya udah aku masukin aja kayak gitu. Nah, ini udah ada ya, ini batu-batu yang aku beli yang mau aku bikin brosnya. Terus brosnya seperti apa ini, ada tadi udah aku bawa pulang. Nah, ini kalau yang beberapa waktu lalu tuh aku cuman bikinnya kayak gini guys, nih. Jadi ini ada kepala brosnya dari kawat tembaga. Terus bawahnya itu ada dari bebatuannya, ada dari batu druzinya yang aku netting, kemudian aku satukan. Jadi kayak dia itu bentuknya liontin. Bentar. Nah, bentuknya tuh kayak liontin. Terus aku cantelin ke kepala bros yang terbuat dari kawat tembaga juga. Nah, malam ini aku mau coba bikin ini lagi. Ini aku habis putih-putih guys tanganku. Nah, aku mau coba bikin ini lagi dan batunya tanpa ada lubang ya. Nah, sebenarnya ini bikinnya lumayan lama, tapi nggak apa-apa, nanti biar aku spill sedikit-sedikit kayak gitu kan. Nah, ini yang mau aku bikin tapi tanpa ada ininya ya. Cuman aku mau bikin seperti ini langsung ada penitinya. Penitinya karena ini batunya mini-mini ya, jadi penitinya ukurannya juga kecil. Ada sih contohnya yang udah berbatu. Nah, ini udah berpeniti maksudnya. Nah, ini contoh adalah batunya yang berpeniti. Jadi kalau yang ini kan gabungan ya, tapi kalau yang ini satu batu langsung ada penitinya. Nah, aku mau bikin yang seperti ini. Cuma nanti bentuknya seperti apa nanti bisa macam-macam ya guys. Ini adalah batu-batu yang udah aku siapkan. Kalau yang kemarin aku belinya versi yang gede-gede. Jadi ini aku masih bingung mau buat apa. Cuman udah ada gambaran. Kalau yang gede ini aku tadi udah mau nyobain bikin yang seperti ini ya. Ini ada apa? Ada penitinya. Ini penitinya udah aku ikat ya, jadi dia nggak uglak-aglik, aman, kuat kayak gitu.
Nah ini cuman sayangnya kepanjangan, tapi walaupun kepanjangan tetap aja kemarin ada yang panjang itu tetap ada yang membeli. Jadi kayak ya udah suka-suka pembeli aja, silahkan mau beli silahkan mau enggak kayak gitu. Kebetulan aku bikinnya yang seperti ini. Innalillah. Jatuh guys, takutnya kalau jatuh itu nanti akan meleot, akan menggeripis itu sampingnya. Ini mau aku amankan dulu. Oke, bahannya apa? Seperti biasa ya. Kalau bikin bros yang seperti ini itu pasti bahan utamanya adalah kawat tembaga. Jadi aku mau menyiapkan kawat tembaga. Yang pertama itu ukurannya 0,3. Aku pakai warna rose gold ya. Ini yang berenamel, sama satu kawat tembaga yang ukurannya adalah 1 mm. Kawat tembaga ukurannya 1 mm. Terus kalau membuat kayak gini pasti kita butuh tang. Saya minta kita tuh butuhnya adalah tang. Tang itu wajib ya, ada tang putar, ada tang potong sama tang penjepit. Aku maunya cuman pakai 3 tang itu aja. Nih, ini tangnya yang aku gunakan. Oke, aku singkirin dulu ya. Caranya seperti apa? Jadi kita tuh butuh permukaan yang halus, yang datar bawahnya. Kenapa? Karena nanti aku gunakan untuk mengukur gedenya si batu. Ini batunya mungil ya, kecil kayak itu. Nih, Allahu Akbar. Sepanjang ini kayak seruas iniku. Ini aja lebih gede ruasan jariku ya guys. Nih, segini. Nah, nggak apa-apa, aku mau bikin yang ini. Caranya seperti apa? Kalau ini, karena ini kecil ya, jadi nggak terlalu panjang aku motongnya. Biasanya ini suka-suka aku aja kayak gitu loh, nggak ada patokan. Oh kalau batunya segini tuh harus segini, enggak. Karena ini nanti bisa dikombinasikan, terserah yang mau mengkombinasikan itu mau ukurannya berapa terserah. Gitu ya guys. Nah ini paling ada sekitar 25 sentian. Mau lebih kecil juga nggak apa-apa ya. Terus kalau udah, aku biasanya langsung nekuk nih guys. Ini aku tekuk ya, sama panjang karena ini bentuknya tetes. Ini bentuknya tetes. Jadi ini aku arahkan ke bentuk tetes. Nah, terus ini mau aku ukur-ukur. Nah, nanti usahakan si kawat ini ngepas sama batu. Nggak boleh lebih, karena kalau lebih kegedean sedikit dia bisa amblong guys. Dan itu namanya gagal. Jadi kayak harus ngepas kayak. Oh iya ya, kalau bikin seperti ini antara satu pengrajin dengan pengrajin lain itu beda-beda ya guys ya. Jadi boleh ngikutin caraku, boleh ngikutin cara pengrajin yang lain. Karena akan banyak versi menurut masing-masing pengrajin. Ini guys, ini udah aku satukan nih, dan ini pas ya. Nah habis seperti ini nih, ini kan silang, kita bikin dia nggak silang. Ini mau buat bros kakak, bros yang seperti ini. Apa sayang? Oh ponta lagi itu. Nih brosnya yang kayak gini kakak yang mau aku bikin dari batu yang kemarin aku unboxing, tadi malam aku unboxing pas live. Jadi ini langsung kayak dibengkoknya biar nanti bisa kita biar kita satukan. Kalau enggak kan tadi itu menumpuk. Nah ini cuman disejajarkan aja. Terus kita coba lagi dia bisa jatuh enggak. Nah ini pas dicoba ngepas ya. Ini ngepas sama lingkarnya, jadi dia pas. Udah, kalau udah kayak gini tinggal ayo kita bikin. Ini ukurannya 1 mm. Sekarang kita pakai ukurannya yang 0,3. Ini aku mau menarik kawatnya itu sekitar, nggak usah panjang-panjang. Kalau panjang-panjang nanti dia bisa keriting dan pasti putus. Kalau keriting kan sayang. Aku akan memotong dia itu sekitar 60 sentian. Nanti kalau kepanjangan bisa tak potong lagi. Nih caranya, udah kayak giniin aja. Kita satukan. Terus ini kita akan membuat ringnya dulu ya, nettingnya dulu.
Ini aku biasanya langsung 2 atau 3 kali biar dia itu bisa, nah ini bisa menyatu ya. Habis kayak gini nih, kita langsung bikin kayak gini. Ada yang dibikinnya itu di iniin dulu semua. Nah kalau aku langsung kayak gini nih, kita bikin kayak gini, selingkaran kawatnya ini biar sama. Aku biasanya menggunakan ini ujungnya ujungnya ini tang pembulat. Udah ya, kita bikin lagi, masukkan terus ditarik. Kalau masih ngerasa gede, kita tarik lagi aja biar kecil. Terus kita masukin lagi. Namanya netting ya ini ya. Kayaknya sih iya guys. Jadi kadang tuh aku bikin tapi nggak tahu itu tuh teorinya apa namanya gitu. Yang penting kita bikin. Karena memang aku belajarnya yang seperti ini otodidak semuanya guys. Nggak ada gurunya. Paling nanti kalau misalnya mau matiin kayak gitu baru tanya ke teman yang memang sudah ahli dalam perkawatan ya, karena aku baru di dunia perkawatan. Jadi kayak ya udah suka-suka aku aja. Kadang aku bikin tapi nggak tahu ya, itu nggak tahu namanya apa. Jadi harap maklum. Nih. Lanjut. Terus seperti ini sampai di lingkaran. Jadi memang bikin bros yang seperti ini nih guys lama. Mungkin itu yang menyebabkan dia itu harganya jauh lebih mahal ketimbang bros-bros yang lain. Kalau bros biasa yang aku bikin bunga itu kan tinggal diikat-ikat kayak gitu ya, bikin lingkaran terus diikat-ikat jadi. Tapi kalau ini enggak, satu-satu bikinnya. Aduh. Nah ini nih guys, kalau misalnya sedikit oleng itu tuh kadang nanti ruwet kayak gini nih guys. Jadi kayak kita itu kebablasan gitu loh guys, saking semangatnya kayak gitu kan. Jadi kayak masuknya itu ke tempat lain. Kok ditarik-tarik? Nggak boleh narik-narik sayang. Kucingku narik-narik guys. Kucing, Kiro nggak boleh kayak gitu. Ini bahan loh. Nih. Untuk teman-teman yang masuk roomku, terima kasih banyak ya. Yang belum kenal, salam kenal. Jadi aku nggak akan bosan-bosan mengingatkan kalau akun Omahmus ini akun yang akan sering berbagi. Sebenarnya bukan tutorial ya. Jadi kayak aku tuh bikin barang tapi live. Ya Allah, kakiku mas. Aku akan bikin stok galeriku itu secara live kayak gitu loh guys. Jadi kayak nggak ada yang ditutup-tutupi. Semuanya asli yang dari live. Nah ini siapa tahu nanti bisa jadi ide untuk teman-teman menambah koleksinya. Terus jangan takut salah ya. Jadi aku tuh dulu nggak pernah bikin yang dari kayak gini. Aku belanja bahan perkawatan itu kan on-onan ya, nggak ada yang memang jual meteran, ada yang jual on-onan. Aku beli ukuran 0,8, 1 dan 0,3 itu so-on semuanya. Terus itu aku gunakan untuk latihan setiap hari. Ini nih, kalau udah nih kita naik ya.
Nah itu tuh nggak layak, bukan nggak layak dijual ya. Tapi bentuknya aneh semua, jadi nggak aku jual. Aku masukin tempat sampah. Maksudnya dalam artian itu adalah tempat-tempat sampahnya aku ketika bikin kayak gini gitu loh guys. Itu dulu awalnya. Nah ini kalau aku tempelin udah. Nah, tinggal kita membuat ke atasnya. Jadi nanti si batu ini itu akan terkawati secara menyeluruh sekelilingnya. Makanya si batu ini nggak bakalan jatuh, guys. Jadi pas nempel itu harus dikit ditarik biar dia kencang kayak gitu. Ini kalau udah ya, udah langsung ditarik aja. Kita masukin lagi kayak tadi, tarik. Nih. Itu sampai nanti mengelilingi. Ini baru 2 tingkat ya. Tadi tingkat dasar, ini tingkat yang kedua. Nih. Juga nariknya kalau kekencangan bisa putus, guys. Jadi kayak main kawat itu kayak harus yang sedikit lembut tapi pasti gitu. Nggak boleh setengah-setengah. Nih. Terus kalau ada yang kayak gini ya udah tinggal kita naikin. Astagfirullahaladzim, kakiku. Mas Juli mainin ini kah? Kucing kah? Nih. Ini juga sambil dijaga kawat yang ukurannya 0,3 itu enggak keriting. Kalau keriting udah alamat nanti cepet putusnya, guys. Iya. Astagfirullahaladzim. Mas, kawatku dimainin kucing. Jangan Piro. Jadi kucingku tuh aku tinggal seharian, guys, karena tadi aku perginya dari Sungsung. Ada kerjaan, terus pulangnya tadi habis maghrib ya, menjelang isak itu baru sampai rumah. Karena ikut pameran ya, ada apa itu ini pasar Ramadan yang tadi dibuka oleh Bapak Gubernur Kalimantan Tengah. Daripada bolak-balik, jadi jarakku ke tempat acara itu sekitar 8 kiloan lah, guys. Jadi kalau bolak-balik itu kayak kecapean. Kasihan yang puasa, karena aku nggak bisa naik motor ya, jadi kayak harus antar jemput. Kalau naik ojol pastinya mahal. Kalau sehari sekali 2 kali nggak apa-apa, tapi kalau setiap hari bisa bangkrut, guys. Susah tidak kelampauan random itu bocah. Ini Tuh. Ngapain dicakal? Nah ini, jadi sekelilingnya kayak gitu. Ini kalau misalnya dilepas jempolku, dia masih bisa lepas, guys, masih bisa potol atau terlepas dari besi. Makanya tetap ditekan biar aman. Dan ini belum tentu berhasil ya. Kenapa kok aku ngomong belum tentu berhasil? Karena kalau kayak gini nih, guys, kayak untung-untungan nanti kalau misalnya pas baik aku nariknya berhasil, tapi kalau nggak baik nariknya ya harus aku ulang lagi dari awal kayak gitu. Nah ini biar mau buka aku bantu pakai peniti. Bentar. Aku nyari peniti dulu, guys. Apa sih fungsinya peniti? Jadi
kadang kalau pas masukin ini tuh udah rapet ya sama batu, jadi harus aku masukin peniti sedikit biar enak nih, terus kita tarik. Nah sekarang kita bikin yang ketiga, layar ketiga ya. Ini nggak bisa guys dimasukin, biar bisa dimasukin pakai peniti lagi. Jadi kayak peniti itu membuka jalan biar si ujungnya kawat itu bisa masuk di sela-selanya untuk membuat net, membuat jaring-jaringnya itu loh guys. Ini sampai atas ya, karena kalau cuma 3 pastinya dia potol. Jadi ini bisa sampai 4. Nih. Nah ini udah lumayan ya, tapi kalau dioklok-oklok, dioklak-aklik kayak gitu, itu masih potol guys. Nah ini enggak, kok salah guys. Nah kekecilan guys nariknya. Oke. Kalau yang udah ahli itu mereka rapi ya. Nah nih. Nah ini harus dimasukkan di sela-sela kawat yang ada di bawahnya. Ini baru 3 ya guys. Aku mau nambahin 1 biar 4. Terus aku takut dia masuk tapi maunya ke samping guys, jadi aku perlu bantuan peniti untuk mencari jalan ya.
Nah ini guys, keriting itu seperti ini. Jadi kalau nggak segera diluruskan, dia gampang banget untuk potol. Nah ini yang keempat ya. Nah ini guys, dari salah satu ini itu ada yang aku kaitkan sama atas. Kenapa? Biar nanti si batu ini enggak copot. Jadi kayak ada pegangannya. Ya, tadi udah pesen lumpianya Kak, enak. Aku yang makan sendiri semuanya dua itu. Padahal rencananya lumpia itu untuk suamiku ya, tapi ternyata dia nggak mau karena udah kenyang. Tadi udah jajan basreng, jadi pas pameran tuh kan sampai maghrib ya. Karena tadi Pak Gubernur lewat, banyak kan yang mengiringi di belakang itu. Nah pas kebetulan aku mau beli mie, iya mau beli takjil gitu. Jadi kalau puasa itu nggak bisa langsung makan makan nasi, biasanya cuma makan gorengan, mie abang tuh apa namanya, mie galung kayak gitu, sama es, bisa es teh atau es yang lain kayak gitu kan. Sekalinya habis. Terus beruntung ada Pak D yang jualan basreng, akhirnya aku beli basreng sama beli ini apa, urap tanpa nasi ya. Jadi kita makan, aku nemenin dia buka itu pakai itu. Habis itu aku nyobain tuh Mbak beli itunya pian. Untuk dia rencananya dia cuman sempulun, udah nggak mau makan lagi, katanya udah kenyang. Iya. Ini lagi bikin bros ya. Ini udah mau jadi ya. Jadi batunya ini udah nih. Dia nggak oglak-aglik nih walaupun di kayak gini-giniin. Ya boleh. Besok datang ke lapakku ya. Milih mau bros yang seperti apa bisa. Iya, terima kasih banyak Mbak Dinda. Jadi Mbak Dinda ini salah satu temen UMKM di Kota Palangkaraya yang ini jualan lumpia Semarang guys. Jadi kayak terobati sama makanan Jawa Tengahan ya. Apalagi dimakannya itu pas masih panas terus hujan-hujan kayak gitu. Sama kuahnya, sama daun bawangnya, dikasih lombok tuh enak banget. Nah, ini udah jadi nih. Kadang membuat pagar jaring-jaring kayak gini tuh ada yang cuman 3 tingkatan. Cuman aku tuh memperhatikan kalau cuman 3 tingkatan dia nggak bisa menampung ini semua batu. Terus kalau dioglak-aglik itu, iya terima kasih banyak Mbak Dinda, silahkan. Apa ini? Jadi kalau dipakai lama-lama tuh ininya bisa lepas atau bisa potol. Cuman kalau aku tuh biasanya tak naikin aja, nggak apa-apa sampai atas. Ini hanya untuk menjaga biar waras ya, biar bisa dipakai lama kayak gitu. Makanya aku bikin dia sampai atas. Nah, aku bikin dia sampai atas nih, bener-bener sampai atas ya. Dari atas tuh kelihatan, biar dia itu semakin awet dan nggak cepet potol kayak gitu guys. Salah satu alasan kenapa kalau aku bikin kayak gini nih selalu uh, apa ini selalu sampai atas nih. Untuk teman-teman yang udah membagikan, terima kasih banyak. Yang udah masuk, terima kasih banyak. Yang udah mengikuti Omah Mus, terima kasih banyak. Nah, ini yang terakhir ya. Masukin yang terakhir.
Terus ini kan nggak bisa kita kasih bantuan pakai si peniti lagi ya, biar dia masuk. Nih, ini udah selesai nih guys. Nah, kalau udah kayak gini, ini kan masih ada sisa nih beberapa senti ya. Sayang kalau misalnya langsung dipotol. Makanya ketika aku bikin kayak gini, biasanya yang paling atas itu aku dobelin. Nggak hanya satu kali, tapi aku dobelin jadi 2. Jadi ini aku akan masukin lagi mengikuti alur yang udah dimasukin si kawat sebelumnya. Biar dia semakin kencang sama mau menghabiskan sisa kawat yang ada, karena ya itu tadi kalau misalnya langsung dipotong tuh berasa sayang guys. Nah ini dia mengikuti alur, jadi aduh memasukkannya itu ke samping yang tadi dimasukin. Nih kadang ada yang sampai bunyi klek kayak gitu, berarti dia udah mentok ya. Aduh kalau misalnya didengerin nggak ada guys. Nah ini kalau dilihat nih ada double-doublenya, itu fungsinya untuk menambah ketatan biar si kawat ini nggak kemana-mana dan si batu itu semakin kokoh di dalam kawat. Nah ini sisa sedikit aja nih guys kawatnya. Aku mau habiskan aja semuanya. Semoga cukup sampai pojok. Kalau nggak cukup ya nanti seadanya. Nih. Nih guys. Nah ini. Jadi kalau kita lempar-lempar nih, ini udah nggak bakalan goyah ya, karena dia udah ada penguncinya kayak gitu loh. Salah satu penguncinya adalah ini kawat yang melintang di atasnya. Aduh aku nggak tahu ini tadi masukinnya di mana guys. Kayaknya sini deh. Ini ya, aku bantuin pakai ini karena hilang alurnya itu. Nah ini ngepas banget ya guys, sisa sedikit biar dia nanti kelihatan dua-dua dari bagian atas. Aku manfaatkan sisa yang kecil ini. Astagfirullahaladzim, ya Allah mas. Ya Allah kucingnya guys, nancep ke kuku di paha, ya Allah. Jangan kayak gitu loh Kiro. Jadi kayaknya dia itu kangen karena seharian kita tinggal. Nih udah ya. Nih. Yang ini 2 udah. Jadi ini langsung akan aku potong. Ini udah kencang banget nih guys. Nah aku potong ini ya. Nah terus ini ditempel-tempelin. Jadi kalau misalnya nanti dipegang itu nggak kerasa di tangan kalau itu adalah potongan kayak gitu loh guys.
Nah, udah nggak ada. Nah, sekarang kita sisa menghias yang kecil ini, karena yang kecil itu perlu dihias biar nggak monoton. Masa jadinya kayak gini aja kan lucu kayak gitu ya. Aku mau bikin dia nggak lucu. Caranya, iya, aku belum berani bikinin keranjang kuning Mbak Dinda. Kenapa? Karena aku belum bisa ini yang stoknya yang ada itu nggak ada fotonya, belum aku masukkan ke Shopee, ke TikTok Shop maksudnya gitu. Jadi aku belum bisa memasukkannya. Aduh, aku tadi salah nyebut, mohon maaf lah. Nanti bisa dibatasi nih pelanggaran karena menyebut platform lain. Nah, kalau udah kayak gini nih, aku mau bikin daun di samping-sampingnya. Oh iya, ini bisa aku potong ya. Ini aku potong. Iya, bener. Udah bisa Mbak nyantumin keranjang kuning, tapi nanti aja kalau udah ada fotonya lengkap dan semuanya. Gitu. Seperti itu ya Mbak ya. Nih, aku pakai. Nah, kalau yang bikin ini, si kawatnya ini nggak aku potong ya. Biar nanti motongnya, karena dia butuhnya sedikit panjang. Jadi ini maka mau aku hias. 2, 3. Ini 3 di 1, 2-nya barengan. Terus 3 di salah satu ini, terus barengan. 2-nya barengan. Nah, ini nanti akan ketutup guys sama dia. Kayak gini ya. Ini nanti akan ketutup sama kelopak, karena aku mau bikin sedikit bunga, sedikit daun di sini. Jadi kayak ini kan ada 2 daun. Nah, ini akan oh iya, nanti aku ke atasan sedikit Mbak kalau ketutup komen. Terima kasih banyak ya Mbak. Nah, ini kan 2 daunnya di samping nih. Nah, aku bikin, sebenarnya aku mau bikin 2 daun nih di samping sini sama samping sini. Tapi kayaknya nggak cukup si kawat ini, jadi aku mau bikin daunnya 1 aja. Ini langsung yang 1 nih yang mau aku bikin daun, itu aku arahin. Aku bikin daunnya di sebelah kanan ya. Biasanya langsung aja aku bikin bulatan. Nah, nih. Kalau bikin daun. Astagfirullah mas. Nah kayak gini, ini mau tak bikin daun. Daunnya kecil aja. Yang ini mau aku pedengin. Aduh, aku pedengin tuh aku tekan ya. Terus aku buka lagi. Jadi fungsinya ditekan itu kayak nanti untuk biar daunnya tuh lancip, enggak membulat kayak gitu loh guys. Nah kayak gini. Kalau udah ini akan aku kayak gini. Ini guys. Nah ini udah jadi bentuk daun ya. Nah sekarang kita akan menghias daunnya dulu. Jadi bawahnya itu harus diratakan, direkatkan biar enak nih. Caranya ini ya, aku lilitkan. Dua-duanya dililitkan. Terus habis itu aku potong. Ini sekitar 20 cm. 20 cm ya, bukan meter ya. 20 cm nih. Terus mau aku bikin daun. Jadi mau bikin yang model kayak gini nih. Caranya
Kadang nih guys, kalau misalnya si ini nih nggak mau buka, aku tuh biasanya pakai bantuan ini. Jadi dia kayak akan eh, sedikit gede gitu ya, nggak yang kecil banget gitu loh guys. Nah, biar nggak kecil banget, aku pakai bantuan ujung dari pensil, ballpoint. Terus ini caranya, ini nih, lihat ya, ini dari bawah si kawat itu aku masukkan 1 kali dari bawah, terus naik 1 kali dari atas. Nah, kalau udah kayak gini, ini kan udah satu ya. Terus aku mau lagi masukin 1 kali dari bawah, 1 kali dari atas. Nah, nih kayak gini jadinya. Kalau udah, sekarang kita masukin 2 kali. Jadi satu, lilitkannya 2 kali. Ini tadi satu ya. 1 lilitan, 2 lilitan di besi yang bawah, di tembaga yang bawah. Terus kalau udah dari atas juga 2 kali, selang-seling kayak gitu loh guys. Nah, 1, 2. Nah, kalau udah kayak gini kita bikin lagi 2 kali lagi dari bawah. Jadi 2 lilitan bawah, 1, 2, terus 2 lilitan atas. Satunya 2 kali, duanya 2 kali, atau nanti bisa mengikuti ya, karena ini langsung kelihatan gede, yang ini 3 lilitan. Jadi nanti aku akan membuat 3 lilitan sebanyak mungkin sampai nanti mendekati yang ujung. Yuk kita bikin 3 lilitan. 1, 2, 3. Ini sambil ditata biar mereka itu berdekatan kayak gitu loh guys, kayak merapat kayak gitu. Ini 3 ya. Aku kadang biasanya tuh ininya yang tak balik biar posisiku tuh di situ terus kayak gitu loh guys. Kalau misalnya kayak tadi tuh kayak ribet kayak gitu. Jadi yang aku putar-putar itu yang aku lilitin. Ini 2, ini 3. Udah ya, udah 3. Terus ini aku balik lagi biar enak kayak gitu loh. 1, Apa pun? 2, 3. Ini 3 ya. Nah, di sini juga sama. 1, 2, 3. Kayak gini terus guys sampai semua bagian daun itu tertutupi sama apa ya namanya, jaring-jaring. Mau dinamain apa ini guys, jaring-jaring atau apa, atau sampai tertutup semuanya sama kawat. Ini hanya 3 lilitan ya. Kalau misalnya nanti 4 lilitan ya boleh aja, tapi aku nggak tahu di tutorial itu biasanya tuh hanya 3 lilitan yang aku lihat. Jadi aku mengikutin aja apa yang aku lihat di tutorial teman-teman gitu guys. Ini aku sama sekali nggak punya dasaran maksudnya kayak apa ya, kalau bikin kayak gitu tuh seperti apa tuh nggak punya, karena aku otodidak ya belajarnya. Bahkan ini guys, aku beli punya orang yang ini nih ya, yang inilah yang lebih bagusan sedikit ya. Ini aku beli punya orang dulunya, aku liatin terus aku belajar. Itu belajarnya lama banget guys. Nah tadi kebetulan pas di tempat bazar itu ketemu sama teman, jadi beliau tuh memakai itu tapi versi yang gede banget. Aku bilang, ini kakak lucu, aku bilang gitu. Iya, ini aku kemarin beli, ada di hotel mana gitu belinya pas pameran. Terus aku tunjukin, aku juga bikin tapi versi kecil. Nah dia ngomong, nanti dek kamu bikin yang versi besar lah, katanya gitu. Katanya iya kak, nah nanti kapan-kapan aku tak bikin itu teman-teman, bikin yang apa itu bentuk pita itu ya. Nah ini
Jadi kalau diperhatikan nih, di nanti itu kayak kelihatan saling merapat gitu loh guys di tengah-tengahnya itu. Apalagi kalau kita bikinnya itu rapi ya, dalam artian rapi itu ininya apa ini ngepas tarikannya, terus bener-bener yang mepet-mepet. Karena ada di beberapa bagian, karena aku ngelantur bikinnya itu kayak ada yang jendol kayak gitu loh guys. Jendol itu apa ya? Ini loh guys, kayak nggak rapi itu loh nih. Ini aku bikinnya karena kurang narik kayak gitu. Nah ini aku mau bikin yang versi rapi, semoga aja berhasil ya. 1, 2, 3. Ini kawat tembaga kakak. Kawat tembaga itu kawat yang ada di dalam kabel. Jadi kalau kabel listrik, kabel rumah tangga, kalau kita buka itu ada kuning-kuningnya. Nah itu kawat yang aku pakai. Tapi kawat yang untuk kerajinan tuh biasanya ada enamelnya ya. Kawat berenamel kayak gitu. Enggak. Oh kalau yang gede, kalau misalnya masih baru ya nggak keras kak. Tapi kalau yang gede banget keras. Makanya ini banyak, tanganku ini udah sampai kapalan ya. Dan kapalnya itu sayangnya nggak bisa dinaikin kayak gitu loh guys. Kapalnya itu tampilan tangan ya. Terus ini aku kukunya kenapa panjang-panjang? Belum hari Jumat. Terus kalau kukunya terlalu pendek, aku ini memotongnya itu nanti akan sakit, akan perih. Dasarnya daun itu bikin sendiri apa beli dah jadi. Ini tadi bikin kakak. Terus kakak yang isi tengahnya ntar baru gabung. Mana sih? Yang isi tengahnya maaf baru ke iya. Ini tadi bikin sendiri kakak. Terima kasih banyak. Aku bangga sekali. Baru kali ini ada yang bilang selamat kakak, tangannya banyak kapalnya. Suamiku juga sering bilang kayak gitu, bilang mas ini tanganku kasar, bilang ya namanya juga kerja bikin-bikin ya tangannya kasar wajar kayak gitu katanya. Tapi kadang malu kalau misalnya mau salaman sama teman-teman ya, aku kan kerasa banget tuh kasarnya itu. Gitu. Ini semuanya bikin sendiri kakak, batunya juga tadi bikin sendiri ya, aku live sejak tadi. Ini live-nya udah berapa menit sih? Live-nya baru 47 menit. Jadi 47 menit itu bikin goyang-goyang bikin ini batu yang aku kawatin biar dia nggak oglak-aglik. Itu tengahnya diisi apa kak? Batu. Iya ini batu. Ini kak batu-batunya tuh seperti ini. Batu druzy ya. Namanya nih batu-batunya. Kebetulan aku memakai batu yang kecil. Ini tadi bentuknya batu kayak gini satuan. Terus aku nettingin pinggirnya. Baru aku bikin daun. Ini mau aku jadiin bros yang mirip ini. Yang nggak mirip tapi hampir seperti ini. Ini tadi baru 1 ya. 2, 3. Oh iya maaf ya teman-teman kalau misalnya nanti ada komen yang terlewat. Beneran kadang aku tuh ditegur. Sebenarnya enggak ya, enggak apa-apa ya. Ini komenku enggak diiniin. Kadang kalau misalnya aku pas fokus nih menunduk kayak gini ya. Ini enggak sempet melihat komenannya kalian, jadi aku enggak tahu kayak gitu loh. Kalau ada yang komen. Nggak apa-apa tangannya, nggak apa-apa aja. Bener kak, terima kasih banyak. Iya batunya memang lucu-lucu kak. Ini aja makanya aku beli kemarin, ini belinya banyak ya. Ada masih di dalam sana lemari stok masih ada. Ini yang aku keluarin cuman sedikit. Nah ini udah ada di pucuknya ya. Ini udah ada di pucuknya. Jadi ini akan aku mulai yang 2. Ini tadi udah 2 ya. Nah, ini aku masih 3. Habis 3 ini aku nanti mulai 2 dan 1.
Bentar ya. Ini 3 lagi ya. Dua, ini 3. Nah ini udah 3 nih, karena dia tinggal sedikit aja nih lubangnya. Ini aku mau pakai cara, ini kan udah 3 ya. Ini mau aku selesaiin dengan 2 kali lilitan. 1, 2. Jadi kalau yang terakhir kayak gini biasanya aku nggak ngikutin cara depan. Kalau depan kan 1 lilitan, 1 lilitan, 1 lilitan, 1 lilitan. Terus 2 lilitan, 2 lilitan, 2 lilitan, 2 lilitan, baru 3, 3, 3 ya. Kadang kalau udah di akhir tuh aku lupa guys, kalau misalnya itu tuh udah mau habis kayak gitu loh. Jadi ini tinggal, ini udah 2 lilitan selesai. Nah ini tinggal menyelesaikan ini nih 1 lilitan semuanya. Atau enggak, kalau enggak itu langsung 1 lilitannya dari sini, karena memang udah kecil banget ya. Ini paling dimasukin beberapa kali tuh udah nggak bisa. Jadi kayak ya udah ini 1 lilitan aja, nanti dipertemukan sampai yang ujung nih udah susah nih ya. Ini udah susah. Jadi ini udah aku selesaiin ya lilitannya. Nah, ini adalah daun yang aku bikin pada hari ini. Ini lihat daunnya udah jadi. Dia lumayan rapi. Dia lumayan rapi ya. Nih. Terus kalau udah jadi kayak gini aku potong. Ingat, potongannya ini jangan ditaruh sembarangan. Jadi potongannya aku mau taruh, ini nih semuanya bahannya bukan bekas ya, tapi ini bahannya bahan yang enggak, maksudnya kayak potong-potongan sama yang tadi malam aku bikin itu bros mangkok. Tadi malam aku bikin bros mangkok, yaitu permintaan dari Mbak Fitria Craft kayaknya itu yang nge-DM aku. Iya, ayo kakak panggil teman-temannya kakak. Terima kasih banyak ya yang sudah menonton, mengikuti. Salam kenal semuanya. Nah ini harus aku pastikan dia nanti nggak ada yang di tangan itu kayak kasar itu loh, karena kalau kasar nanti bisa merusak kerudung. Jadi kayak oh ini udah bagus nih, udah nggak ada yang kayak nyerongat kayak menusuk kayak gitu, nggak ada. Nah ini kan udah jadi nih guys seperti ini. Aku cuman mau bikin daunnya 1 aja. Terus ini mau aku pasangin daun 1 apa 2 ya. Tapi kalau 2 itu nanti takutnya kurang. Udah 2 aja ya guys ya. Ini 1 di sini, 1 di sampingnya. Gak apa-apa ya. Untuk teman-teman yang baru gabung. Nah ini aku mau bikin daun lagi. Caranya cuma diputerin. Terus ujungnya sini nih aku mau nih kayak giniin. Kalau udah, nah ini mau terus kita tekuk. Ini guys, ini belum kelihatan kayak daun ya, nggak masalah. Nah kita akan atur dia biar mirip kayak daun tadi dengan bantuan si ujung pulpen. Aduh kegedean ujung pulpennya. Nah kayak gini nih. Oke, kita bikin daunnya ya. Kita pelan-pelan, aku akan pelan-pelan bikinnya biar teman-teman itu bisa melihat seperti apa bikin daunnya. Daunnya nggak sama nggak masalah ya. Ini pakai kawat tembaga yang ukurannya 0,3. Ini dari bawah nih, dari bawah aku pegangin. Terus ini aku ikat dulu biar dia menyatu. Nih, ikatnya sampai beberapa kali ya. Nah, kalau udah, ini aku potong sekitar mungkin 50-an cm ya. Seperti ini.
Untuk beli kawat tembaganya di mana ya? Apa toko bangunan? Maaf banyak tanya. Iya nggak apa-apa kakak. Jadi kawat tembaga yang seperti ini itu biasanya dijual di tempat-tempat tertentu. Misalnya nih kakak pengen mencoba dulu ya, ada di toko listrik, di situ biasanya ada gulungan kawat-kawat. Nah bilang aja mau beli kawat tembaga. Biasanya mereka itu per onan kakak jualnya. Itu kenapa kalau misalnya nih mau untuk belajar dulu, karena kawat tembaga yang ini itu harganya lumayan ya. Jadi kayak ayo kita belajar dulu kayak gitu. Tapi kalau misalnya kakak mau, siapa tahu di toko listrik itu langsung ada kawat tembaga berenamel. Kalau misalnya kakaknya mau, aku kayaknya ada deh ini ya. Paham? Sambil tak tambahkan produk ya. Jadi kayak oke. Siapa tahu masih ada stok kawat dari teman. Nah, ini ada. Nah, itu bisa belanja di situ, Kak. Nah, itu ada paket hemat 3 basic size kawat tembaga untuk wire jewelry. Lokasi saya ada di Kalimantan Tengah, ada di kota Palangkaraya, kakak. Tapi tadi yang ada di Keranjang Kuning itu ada dari Jawa ya. Jadi kalau misalnya teman mau silahkan untuk itu belanja di itu. Cuman ada satu Keranjang Kuningnya. Ini satu lagi ya. Aduh. Ini satu kali, terus ini juga satu kali. Satu kali lagi, terus yang di atasnya juga satu kali lagi. Nah, ini. Kalau udah satu kali, aku mau ngelilitnya itu 2 kali. 1. Apa sayang? Guys, kalian mau lihat kucingku kah? Dia ada di situ. Dari tadi dia mau ikut masuk ini, masuk ke live TikTokku kayaknya tuh guys. Udah, kamu tidur aja dulu di situ. Nah, ini ya. Iya, ini Mengku nih yang selalu nemenin aku kakak ketika aku live sampai malam. Kadang kan live-nya itu kadang sampai jam 12 malam. Bener, majikan ini. Majikannya lagi ngeliatin si babu bekerja katanya. Apanya kakak yang harga berapa ini kah brosnya? Aku biasanya jual bros ini harganya dari 75 sampai 150. Bener. Nah ini udah 2 ya. Sekarang aku mau melilitkan ketiga kali. Iya bunda, ini aku memang bikin aksesoris handmade bunda dari kawat. Ini kawat yang untuk melilit ukurannya 0,3. Kawat base-nya ini yang dililit itu ukurannya 1 mm. Kawat tembaga ya. Bisa nggak sih pakai kawat yang lain misalnya kayak gitu ya? Sebenarnya kalau pakai kawat yang lain menurutku mungkin bisa, tapi kalau lilitan kayak gini nggak bisa ya, karena kalau menurutku nih ya teman-teman yang di TikTok, kalau untuk aksesoris itu biasanya ada kawat aluminium. Nah kawat aluminium itu lembek banget, jadi kayak mau di model apapun tuh dia ngikutin tangan kita kayak gitu loh. Dan aku udah lama nggak memakai kawat aluminium karena ya itu letoy kayak itu menurutku. Kalau pakai kawat, nah itu kak, kalau pakai kawat aluminium dia itu kayak letoy. Terus ukuran untuk ini membuat nettingnya nih yang ukuran 0,3 itu kayaknya dia gampang putus. Jadi lebih baik memakai kawat tembaga. Kalau kawat aluminium ya biasanya itu aku gunakan untuk model bros yang
Karena rata-rata brosku tuh, ini bros yang lain ya, bros yang lain ini rata-rata seperti ini nih. Jadi kayak kalau aluminium tuh misalnya mau dibentuk apapun tuh gampang kayak gitu loh Kak, dan itu kalau dibikin yang seperti ini nggak cocok gitu. Bener lemes banget kawat aluminium itu. Biasanya kalau kawat aluminium tuh untuk bonsai kayak gitu ya. Nah, itu cocok. Tapi ada juga kerajinan yang dari kawat aluminium dengan bebatuan seperti ini. Biasanya dia di apa nih di tekuk sana, tekuk sini itu kan sangat 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 lembut, jadi kayak lebih mudah diatur gitu. Ini nama batuannya, jenisnya namanya batu druzy Kak, DRUZY, batu druzy itu Kak. Terima kasih banyak Kakak. Satu, terima kasih banyak, iya cantik. Apa Kakak yang dipakai untuk hiasan rambut? Ini kah? Itu kah? Apa itu namanya? Ada kawat aluminiumnya. Berapa ini harganya Kak? Itu bermulai dari harga 75 sampai harga 75 sampai harga 150 yang aku bikin ya. Yang 150 tuh yang kayak gini. Ini tadi mana ya? Karena tadi udah aku keluarin nih semua plastik yang ada bros-brosnya itu Kak. Biar nanti Kakak bisa bandingin ya. Tayo. Nah, nggak ada Kak. Mana ya yang tadi plastiknya ya? Jadi aku tadi udah ngeluarkan semua bros yang ini nih ada nih. Yang harga 150 itu yang modelnya begini. Ini Kak, ini 150 ini. Kalau misalnya ada yang mau boleh DM ya. Aku belum bisa menyediakan di keranjang kuning karena tidak ada foto-fotonya. Ini 150 tuh sisa 3 aja tadi ya. Nah, ini nih. Ini 150. Ini dari batunya udah mahal ya. Terus dia seperti ini, belakangnya ini udah nggak oglak-aglik nih Kak, udah kayak bener-bener kokoh kuat kayak gitu ya, nggak oglak-aglik. Ini di bawahnya ada batuannya juga. Ini seperti ini Kak. Terus yang lain itu biasa aku bikinnya kembang kelopak kayak gitu ya. Terus tengah-tengahnya dikasih batu. Nah, ini semuanya aku bikin dalam bentuk bros. Terus ada juga kupu-kupu. Nih, kupu-kupunya cantik. Tapi kupu-kupunya itu sisa 5 aja. Karena aku mau bikin itu lama Kakak. Ya Allah, aku mau bikin kupu-kupu itu bisa sehari jadinya cuman 1 kayak gitu. Karena capek ya, kayak bikin itunya tuh kayak harus satu pelan-pelan dimasukin, nanti ada yang salah diubah lagi kayak itu, jadi kayak kadang tuh malas-malasan. Kecuali kalau mau ada pameran, diminta untuk ngisi pameran, masih ada sisa waktu, aku mau bikin kayak gitu loh. Kalau misalnya cuman ini udah pakai sisa yang ada aja kayak gitu. Terus ada juga nih batu druzy yang aku bikin dalam bentuk love. Bentar ya, sambil aku cari ya. Nih. Yang udah jadi nih kayak gini, karena aku bingung mau bikin apa lagi, jadi aku bentuk dia dalam bentuk love. Ini semuanya batu ya, ini batu druzy, terus ini batu, aku nggak tahu batu apa. Nah, yang ini batu moonstone. Ini belakangnya seperti ini juga nggak oglak-aglik, ini semuanya udah terikat kuat dengan kawat, jadi dia lebih awet Kakak. Ini beli batunya di mana? Ini semuanya batu dari Jawa Kakak. Di manakah berarti ya? Oke.
turun dulu ya kak, salam kenal buat kakak. Iya, terima kasih banyak kakak, salam kenal juga untuk kakak Vera. Harga brosnya itu punyaku berkisar dari 75 sampai 150 kakak. Nah ini ya, 1, 2, 3. Nah ini harus aku rapiin biar dia rapi, nggak yang ini guys. Jadi kalau misalnya aku kurang menariknya ya, dia kayak mau turun kayak gitu loh, kayak mau turun terus, nggak mau yang stay di situ. Nah ini aku tarik lagi. Ini iya, jadi kayak harus dirapatkan pakai kuku kayak gitu. Makanya kalau misalnya nggak ada kukunya tuh sakit. Iya, lumayan kak, lumayan pegel tangannya. Tapi kalau misalnya, kalau aku nih ini belum selesai ya, jadi kayak gatel, harus aku selesai ini, kayak terngiang-ngiang kayak gitu loh kak. Jadi ya begitu. Kalau pegel itu ya pasti pokoknya pegel, perih, capek itu. Semoga nanti malam bisa live kak. Nanti malam besok itu hari Jumat ya, jadi semoga malam Sabtu bisa live. Kalau misalnya nih nggak ada acara, karena ini kan belum ada buka bareng ya. Kadang kalau buka bareng sama teman-teman itu dilanjutkan sampai malam ya, terus sampai rumah itu biasanya udah capek, biasa langsung bisa tidur gitu. Tapi pantengin aja kebiasaannya. Ini pas bulan puasa nih aku live-nya jam 9-an malam. Kadang beberapa waktu lalu karena nggak ikut sholat, jadi aku live-nya jam 7:30 malam. Ini ya. Itu hujan kah yang? Oh iya hujan guys. Nah semoga hujannya deras, jadi dingin kayak gitu. Nah ini ya, ini udah mau ke penghujungan nih. Terus ini rasanya kurang lancip, aku lancipin dulu. Nih. Enggak, kalau kawat tembaga ini enggak gampang luntur kakak. Ini keriting ya, ini kalau kayak gini dibiarin itu nanti dia bisa cepet putus. Nah ini iya hujan deras. Semoga nggak ada petir ya guys, karena kalau ada petir, ayo kakak liatin terus, pantengin terus kakak harus mau mencoba. Ini udah 3 ya. Nah ini aku mau bikin 2 sama 1. Coba beli kawatnya biar bisa sambil nguel-nguel kayak itu guys. Kalau misalnya cuman melihati itu nggak akan jadi-jadi. Iya semoga nanti nggak ini ya kak ya. Aku lihat berita yang di Bekasi itu mengerikan. Oh kakaknya Semarang ya. Iya jadi kangen. Salam kenal ya kakak. Aku dari Magelang kakak. Tapi lagi merantau kak. Nah ini udah aku mau selesai ini guys. Udah aku satu-satuin karena ini udah sisa kecil aja lubangnya. Nah ini udah ya.
Ini udah selesai nih, ini mau aku putusin. Di Palangkaraya itu hujannya kadang enggak merata. Jadi kayak bagian sana hujan, bagian sini enggak hujan. Loh, di Grogol. Saya Secang, Mbak. Grogol itu daerah kotanya ya. Aku di Secangnya, Mbak. Nih, lihat. Ini udah jadi ya. Terus ini seperti apa? Ayo kita bikin, kita selesaiin. Bentar. Gelinggingan, guys. Sini masuk. Kucing. Ini cara bikinnya. Alhamdulillah. Cara menyelesaikan yang ini nih, yang sisa. Terus mau diapain? Nanti cara memasang penitinya seperti apa? Ayo kita selesaikan. Jadi ini semuanya aku taruh di bawah ya. Kenapa sih semuanya aku taruh di bawah? Biar nanti enak mencarinya. Nah, ini dipasangnya itu, dilitkannya itu 2, 1, 2, 3, 2. Karena ini meleyot, nggak apa-apa ya guys ya. Ini. Terus sebenarnya 4, 2, 4, 2. Tadi cuma 3 ya. 1, ini 4 langsung. 2, 3, 4. Nih, kelihatan ya. 4, terus 2. Jadi dia itu selang-seling. Kalau diperhatiin, lama-kelamaan tuh kayak ini ada 2, ada 2, 4, 2, terus kita bikin lagi di satu kawat ya. Pokoknya yang satu-satu tuh satu lurusan kawat, nggak boleh selang-seling. 3, 4, nah kayak gini, terus 2. Terus lagi 1, 2, 3, 4, 2. Udah guys, kayak gini aja sampai nanti bisa ditekuk. 3, 4, 2. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Udah kayak gini aja. 3, 4, 2. Ini kayak gini. Ini mau iya kakak. Enggak, tapi kalau misalnya kita yang bikin enggak pusing. 1, 2, 3, 4. Terus ini 1, 2. Ini kawat yang ukurannya 0,3. Ini enggak aku potong ya. Motongnya nanti kalau sekiranya udah mau selesai. Soalnya kalau dipotong nanti kurang, itu kayak rasanya tuh jengkel. Nah, ini aku bikin tekukan kayak gini. Ini ke bawah ya. Bikin tekukan. Nah, yang ini sisanya nih mau aku balikin. Terus ini kan bentuknya kayak gini nih. Sebenarnya ada ya si tang yang penjepit yang datar, tapi ada di dalam guys. Nah, ini aku tekan-tekan dia jadi kayak bentuknya udah Nah, kalau udah seperti ini, salah satunya ini ada yang mau aku ke atasin nih, kayak gini. Terus ini nih, karena udah selesai nggak apa-apa, ini kayak gini belakangnya. Karena ini udah aku tekup ya, ini aku mau kayak gituin lagi, ditutupin. Ini namanya diapain ya? Pokoknya ini si kawat yang satu ini aku lilitin kawat kecil. Aku lilitin sampai mau ujung. Nah, ini kan udah selesai. Nah, terus ini kan masih ada sisa, ini mau aku taruh batu.
cari bebatuannya dulu. Jadi batu yang mau aku gunakan tentunya yang senada sama warna batu yang ini aku bikin ya. Liontin saja. Iya, ini Kak, ini udah bisa jadi liontin ya. Tapi terbalik nanti ya. Karena memang seringnya aku pengen buatnya itu kayak 2 in 1 liontin sama bros kayak gitu. Iya, bisa dikunci tapi aku kuncinya mau pakai batu. Semoga batunya ada yang warna ini kan warnanya ada hijau-hijaunya. Aku mau pakai batu ini. Sayangnya aku cuman punya batu yang gede. Jadi yang kecil-kecil nggak ada. Aduh. Mas batu. Kucing, minta tolong batu. Batunya sampai sana, guys. Ini mau aku kunci ya. Biar menarik kayak gitu aku kasih batu di sini 1. Sebenarnya ini batunya kegedean, tapi nggak apa-apa ya, nggak masalah. Suka-suka aku kayak gitu. Nah ini kurang panjang guys. Pakai tang pembulat untuk mengunci bagian bawahnya. Nih dia udah nggak keluar ya, udah kayak gitu aja. Nih kayak gini. Ini udah jadi. Terus sisa 1 ini bisa aku lilitin, bisa aku potong. Tapi kayaknya mau aku sembunyiin di bawah ini aja guys. Nah kalau udah disembunyiin di sini, terus aku mau bengkokin dia. Nah ini kayak gini ya. Nah ini kayak udah mengikat batu ini semakin kuat. Ini udah jadi. Sisa ini bisa aku potong ya. Sisa aku mau masang peniti di belakangnya. Dan penitinya tadi kan aku pakai bantuan ini ya. Ini penitinya udah tajam banget. Sayangnya dia nggak ada lubangnya guys. Jadi kalau peniti, walaupun ini penitinya yang grade A, kadang tuh kayak gini. Jadi ini nggak bisa digunain ya. Nah aku mau nyari peniti dulu. Salah satu yang lainnya nih yang aku bikin itu adalah cincin. Jadi ini dari batu druji juga, yang kecil-kecil kayak gitu ya. Ini cincinnya bisa dibesarin, dikecilin, terus bisa dipakai. Tapi ini aku terlalu gede guys membuatnya, jadi aku masukinnya ke barang-barang sini ini. Kalau misalnya aku pakai jadinya kayak gini. Kalau dari atas nggak kelihatan ya, tapi kalau dari bawah itu kayak jendol gede kayak gitu loh guys. Ini cincin yang aku bikin. Nih, warnanya itu ada macam-macam ya. Ini udah laku beberapa biji. Ada yang beli sudah. Terus habis itu, nah ini kayak gini. Iya. Ini cincin yang aku bikin dari batu druji juga, cuman ya itu ukurannya kecil. Gimana ini? Bentar ya. Ini jadi itu harga cincinnya aku bandrolnya 75 kakak. Semakin kecil batunya itu semakin susah bikinnya. Ini lancip ya. Nah, ayo kita masukin di sini. Nih aku bikinnya seperti ini ya. Oke, yang ini aku potong. Atau kalau misalnya nggak dipotong nggak apa-apa, aku potongnya langsung di sini. Nah ini jadi satu kesatuan tiap hari. Iya kakak, tiap hari live kakak, rasanya tiap hari live. Cuman ini beberapa waktu tuh kemarin awal-awal puasa nggak bisa live. Nah ini cara mau masang penitinya, biasanya aku langsungan ya.
kenapa langsungan ini kok kelihatan banget. Jadi aku mau lewat bawah. Kalau misalnya pas kegiatannya banyak aku nggak bisa live, tapi kalau misalnya pas free kayak gitu aku biasanya bisa live. Kayak ini nih, karena pulangnya nggak terlalu malam ya, habis maghrib pulang tadi langsung bisa beberes, udah sambil menunggu ngantuk. Nah, aku live kakak. Ini aku lewat bawah semuanya biar nggak terlalu kelihatan. Nih, kayak gini. Terus kita pasang. Ingat, ini kan di bagian belakang. Jadi yang di sebelah ini, sebelah kiri ya, ini jempol, itu aku pasang bagian kepala penitinya. Nah, cara masangnya kayak gini nih kak. Nah, ini aku masukin. Buat serapi mungkin, maksudnya serapi mungkin itu enggak terdeteksi kalau si si peniti ini aut-autan kayak gitu loh. Nah, aku biasanya masangnya begini aja. Ini aku pasang dulu ya. Nah, ini terus aku masukin kepala ini. Ini kayak gini. Kalau udah dari bawah, dibawahin lagi terus naikin. Terus masukin lagi. Kadang memang bagian yang paling males, paling susah ini memasang peniti, karena bingung penitinya tuh mau dimasukinnya di sebelah mana kayak gitu. Ini baru 2 kali ya, jadi dia masih bisa oglak-aglik. Nah, ini dimasukin lagi. Ini udah yang ketiga kalinya ya mengikat si kepala ini di bagian bawah. Batunya motong sendiri apa beli? Sudah rapi kayak gini kakak. Aku belinya sudah dalam bentuk kayak gini ya. Ada yang bulat, ada yang lonjong, ada yang kotak, kayak udah dalam bentuk kayak gini. Namanya batu druzy. Nanti akan seiring berjalannya waktu akan aku cantumkan di keranjang kuning kakak, kalau misalnya kakak mau kayak gitu. Pelan-pelan karena sambil belajar live ya kak ya ini ya. Nah, ini. Terus ini kan di bawah nih udah bagian ujungnya ya. Kita masukin kayak tadi. Mau 3 kali, kalau yang sebagian kepala tadi 3 kali udah kencang. Nah, ini mau yang berapa nanti tinggal mengikuti. Terus hati-hati juga sama si peniti ini karena dia lancip. Terus kalau kena tangan tuh bener-bener yang bisa bikin berdarah-darah gitu loh. Ini dinaikin. Nah, pakai bantuan tang. Kalau misalnya dia udah melihat nih, bisa kita potong
biar tegak lagi kayak gitu, gampang dimasukin. Ini udah beberapa kali ya, kita tes apakah masih nih. Ini udah kencang nih, dia udah nggak melayap-melayap. Jadi aku rasa ini udah cukup ya untuk memasang si peniti. Terus diingat nih Kak, kalau misalnya masang peniti, ini kan ada lancipannya nih di ujungnya nih. Ini nih lancipan ini nih. Nah ini jangan sampai ikut terikat sama kawat. Kalau ikut terikat sama kawat nanti dia nggak bisa buka. Terus suatu ketika misal dipakai terus penitinya copot, itu bisa disimpan dan bisa dipasangin peniti lagi dengan peniti yang baru. Jadi bros dengan bahan kawat tembaga ini jangan takut kalau misalnya dia potol. Misal pun potol nih batunya karena terlalu seneng ya dipakai, terus kadang ada yang nggak kencang kayak gitu pas si pembuatnya bikin itu nanti bisa didaur ulang, dibikin kembali gitu nih. Nah ini sekarang ini udah jadi nih guys, udah jadi bros, bentuknya kayak gini dengan ada daun dan ada bebatuannya. Nah ini kan tadi itu masih ada PR ya di sini ya. Ini nih salah satu kawat yang tadi di bawah itu semuanya ikut ke bawah. Ada yang ikut terlilit-lilit, jadi dia kayak udah tersamarkan gitu, udah tersembunyikan dengan sempurna. Ini aku tinggal mau mencari celah bagaimana aku mau membuang atau memotong sisa kawat yang panjang ini. Kalau memang lebih enak sih ya pakai kutek yang bening gitu, atau pakai lem biar dia itu tersamarkan secara sempurna. Cuman aku nggak mau pakai cara itu nih, aku mau pakai cara biasa aja kayak gitu. Jadi akan aku potong, ini di sini nih potong. Terus ini akan aku tekan-tekan. Fungsinya biar tadi tuh nggak kelihatan kalau di situ tuh ada potongan kawatnya. Nah ini kalau kayak gini dia udah nggak kerasa sakit, berarti udah aman. Nah ini adalah bros yang aku bikin pada malam ini. Ini dia berasal dari batu druzy dengan cara di netting ya pinggirnya. Terus ini dipasangin dengan peniti dan udah jadi. Sesuai sama kesakitan tangan, ketelitian. Kalau yang bros seperti ini karena kecil ya, ini aku jualnya 75.000. Nih, cantik ya. Sebenarnya tuh aku mau bikin yang kayak gini tapi kayak udah masih ada beberapa stoknya. Jadi aku bikinnya mau yang langsungan aja. Ini biasanya aku 75.000 tuh dapat apa? Dapat ini satu sama ada lagi satu brosnya. Jadi dia itu dapatnya sepasang. Nih ya, sambil aku mau bikinin juga pasangan brosnya itu yang seperti apa. Ini kawat tembaga sama ya, kawat tembaga tapi ukurannya 0,8. Terus dengan batu yang warna sama atau senada. Jadi dia itu satu set kayak gitu loh. Kalau misalnya untuk pasangannya kayak gitu. Ini lancip ya. Nah ini pasangannya berupa bros dagu. Jadi aku tuh teman-teman kalau misalnya jual barang itu biasanya aku jualnya satu setan. Maksudnya dalam artian satu bros bahu itu pasti ada pasangannya untuk bros dagu. Nah, dan bahannya aku kalau misalnya memang masih banyak stoknya itu pasti akan aku sesuaikan dengan yang lainnya. Nih satu set kayak gini itu harganya
75.000. Kalau ada yang mau, ayo bisa langsung DM aku ya lewat TikTok. Nah, karena ini belum bisa aku masukkan ke keranjang kuning. Untuk teman-teman yang sudah bergabung sama Omah Mus, terima kasih banyak. Aku kayaknya udah 1,5 jam ya, 1,5 jam bener live. Terima kasih banyak yang sudah nemani aku dari awal sampai akhir, dari yang masih batu sampai sudah jadi bros. Oke Bun, Mas Diana Kosim, boleh langsung bisa DM aku, nanti ini akan aku kirim. Harganya 75.000 ya. Nih, seperti ini batuannya, seperti ini bentuk brosnya. Terima kasih banyak teman-teman. See you, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat. Mas.